Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk mengawali kegiatan kita siang hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Dipimpin wakilnya siapa? Ya, silakan Ruth. Baik, terima kasih ya. Meskipun hujan ya, jangan sampai melunturkan semangat kita di siang hari ini ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik. Agung Patra Laksana, Aldo Tunjung Susilo, Alfredo Sidauruk, Amanda Nabila, Angel Zalfa, Fajar Rizky, Gani, sehat Mas Gani ya, Muhammad Sauki, Safa, Yasifa, Yosifa. Oke, baik ya semuanya ya. Baik, Pak Eke minta coba kalian berdiri semua ya. Berdiri yuk. Baik, kita peregangan ya. Peregangan ya. Pinggulnya digoyang-goyang ke kanan ke kiri coba ya. Coba menghadap ke utara sekarang. Menghadap ke utara. Ke utara sana loh ya. Silakan pijit teman depan kalian. Ya, yang sebangku saja, cukup sebangku saja. Ya, ya nggak punya pasangan, kasihan dulu ya. Oke. Ya, pijit ya, sampai dia rileks ya. Oke. Oke. Cukup ya. Sekarang gantian menghadap ke arah selatan. Yuk gantian, yuk gantian. Yuk gantian. Oke, cukup. Oke. Sekarang berhadapan. Yang sendirian bisa bertiga. Ya. Sekarang yang duduknya di sebelah selatan ya. Yang sini kanan saya, sebelah kanan saya ya. Kalian buat teman di hadapan kalian itu tertawa coba. Silakan. Ya. Silakan buat minimal tersenyum. Oke, cukup. Sekarang gantian ya, gantian yang kiri. Yang kiri saya membuat tertawa sebelahnya ya, di hadapannya. Ya, ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bisa duduk kembali ya. Oke. Baik ya. Kemarin ya kita review lagi. Kemarin kita sudah belajar apa? Hikayat. Kemarin kita membandingkan hikayat dengan cerpen. Hari ini kita akan membuat cerpen dari hikayat atau mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen. Nah, hikayat itu kan berbahasa Melayu ya. Berbahasa Melayu itu kan menjadi sebuah masalah kalau dibaca oleh orang awam yang tidak tahu bahasanya gitu ya. Maka dari itu kalian tugasnya nanti akan membuat suatu proyek sederhana ya, membuat cerpen ya. Jadi hikayat itu kalian ubah menjadi cerpen dengan menggunakan bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Nah, tujuan pembelajarannya untuk membuat hikayat tentunya kita harus membuat kerangka teks dulu ya. Kita membuat kerangkanya, baru kemudian kita kembangkan menjadi teks hikayat yang utuh. Gitu. Oke, nah gimana sih Pak cara menyusun kerangka cerpen? Nah, caranya yang pertama kalian
harus tahu dulu sinopsis cerita hikayat itu sendiri, ya. Sinopsisnya apa, ringkasannya apa, kalian cari tahu. Kemudian kalian mendaftar konflik-konfliknya. Kemudian kalian cari satu konflik yang menarik, ya, untuk kalian buat menjadi cerpen yang utuh, ya, dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian, nah, hal yang perlu kalian perhatikan untuk membuat cerpen ini adalah gaya bahasa, ya. Gaya bahasanya tentunya berbeda dengan bahasa hikayat sebelumnya. Gaya bahasa cerpen itu kan menggunakan bahasa Indonesia saat ini, modern, ya. Bahasa Indonesia modern. Alur cerita boleh kalian ubah, ya. Kalau hikayat itu alur ceritanya, alurnya maju. Boleh nggak Pak kalau alurnya mundur? Boleh. Boleh nggak Pak kalau alurnya campuran? Boleh, ya. Kalian sesuaikan dengan kreativitas kalian, gitu ya. Kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang tahu ya, ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, yang sering digunakan dalam cerita itu adalah sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Umumnya dalam hikayat sudut pandang orang ketiga. Boleh nggak Pak kita menggunakan sudut pandang orang pertama? Boleh, ya. Contohnya saya, aku, boleh. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, ini Pak Eki punya contoh yang kemarin kita ulas, ya. Ada hikayat Raja dan Burung Fanjah. Bisa kalian simak, ya. Konon salah seorang raja India bernama Baridun memiliki seekor burung bernama Fanjah. Memerintahkannya supaya dia bisa menjaga mereka dengan baik, sehingga membuatnya marah. Sangat jahat para raja yang tidak bisa menjaga perjanjiannya dengan baik. Kemudian mereka baru mau memuliakannya. Nah, dari hikayat ini, ya, dari hikayat, kemudian kita kembangkan menjadi cerpen. Gimana sih Pak caranya? Kita buat kerangka dulu. Bisa diperhatikan ya di depan. Nah, kita tentukan temanya dulu, ya. Tema dari teks tadi itu apa sih? Misal persahabatan boleh, pengkhianatan boleh misalkan, ya. Kemudian tokoh. Nah, tokohnya ini kan yang Pak Eki tulis di sini itu beda dengan yang ada di cerita tadi. Nah, tokoh ini yang akan kalian buat menjadi cerpen. Jadi boleh berbeda, ya. Misal kalian tuliskan nama kalian sendiri boleh, ya, atau nama teman kalian juga boleh, gitu, ya. Kemudian untuk latarnya, tadi kan di negara India, ya. Pak Eki berikan latar di kota Jakarta, boleh. Kalian misal cepu boleh nggak Pak? Boleh. Balon boleh nggak Pak? Boleh. Ya, jadi bebas, ya. Kemudian sudut pandang, kalian boleh memakai orang pertama, boleh memakai orang ketiga, gitu ya. Kemudian masalah yang kalian angkat menjadi cerpen itu apa? Nah, di teks tadi itu kan masalahnya anak raja membanting atau membunuh burung, ya, anak burung. Nah, kalian boleh menirukan masalah itu. Misal anak Zaki membunuh burung, itu. Misal ada yang tanya, Pak, misal burungnya diganti kucing boleh nggak? Boleh. Diganti ayam boleh nggak? Boleh, ya. Kemudian strukturnya ada abstraksi sampai kode. Nah, abstraksi ini hal yang masih abstrak, gambaran umum. Komplikasi, ya. Komplikasi ini permasalahan, konfliknya, ya. Klimaksnya itu apa? Nah, komplikasinya Pak Eki tuliskan anak Zaki membanting burung. Di sini Pak Eki tuliskan jangan mudah marah karena hal yang sepele misalkan. Itu ya. Dari kerangka ada pertanyaan? Silakan. Nah, dari kerangka ini kemudian kita buat menjadi teks cerpen yang utuh. Nah, minta tolong dibacakan. Pada suatu hari di kota Jakarta, ada seorang pengusaha kaya bernama Zaki yang memiliki seekor burung bernama Yosi. Burung Yosi menetaskan anaknya. Burung Yosi dan anaknya bisa berbicara dengan jelas
dan membuat Zaki semakin kagum. Zaki memerintahkan agar burung Yosi dan anaknya selalu berada di dekat istri Zaki untuk menjaganya. Suatu hari, istri Zaki melahirkan seorang anak. Kelahiran anak Zaki menjadi kebahagiaan bagi burung Yosi dan anaknya. Mereka saling menyayangi. Setiap hari, burung Yosi pergi ke gunung dan membawa buah-buahan. Kemudian dibagikan juga kepada anak Zaki. Zaki pun semakin menyayangi burung Yosi dan anaknya. Ketika burung Yosi mencari buah-buahan, anak burung Yosi ditinggalkan bersama anak Zaki. Namun tiba-tiba anak burung Yosi membuang kotorannya di pangkuan anak Zaki. Anak Zaki marah dan mengamuk sehingga membanting anak burung Yosi hingga mati. Burung Yosi kembali ke rumahnya Zaki dan menemukan anaknya sudah mati. Ia berteriak dan sedih melihat kondisi anaknya. Ia pun berkata di hadapan Zaki dengan marah besar. Ternyata para manusia sama jahatnya semuanya. Mereka hanya mengutamakan kepentingan mereka sendiri, tidak peduli dengan makhluk lain. Sekian. Terima kasih Mbak Yosi. Nah, dari cerita burung Fanza tadi berubah menjadi burung Yosi ya. Oke, jadi kalian bisa mengubah sesuai kreativitas kalian ya. Misal ada tokoh lain ya, boleh gitu ya. Tapi intinya sama ya, intinya itu loh ya yang ingin kalian sampaikan gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kita lanjut. Nah, kalian juga boleh menambahkan gaya bahasa atau majas ya. Antonomasia, masih ingat ya antonomasia? Apa itu antonomasia? Ya, majas yang menyebut seseorang dari ciri sifatnya. Misalkan, si pandai bernama Aldo duduk di kelas 10-1. Bersahabat dengan seekor kucing bernama siapa gitu ya. Nah, boleh ya, boleh seperti itu ya. Kalian beri tambah-tambahan seperti itu boleh ya. Jadi tidak harus saklek bahasanya terpaku pada teks, itu tidak harus ya. Kemudian boleh juga menggunakan majas metafora. Masih ingat ya metafora itu apa? Ya, majas yang membandingkan langsung suatu benda dengan benda lain yang memiliki kesamaan sifat. Contohnya apa kemarin? Ya, misalkan Raja Siang terbit dari ufuk timur. Ya, hatinya Aldo selembut sutra. Ya, seputih salju. Ya, cintanya Aldo senyaman mentari pagi. Ya, ya itu merupakan lagu bergaya metafora ya. Itu apa tadi? Cintamu senyaman mentari pagi. Ada yang ingat? Coba kita sama-sama yuk. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu seakan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Yeay. Wah, keren-keren ya, jadi vokalis semua nih. Oke. Nah, itu salah satu contoh ya. Contoh lagu bergaya bahasa metafora. Kemudian ada gaya bahasa hiperbola. Apa itu hiperbola? Ya, yang berlebih-lebihan, ya, alay. Ada yang bisa mencontohkan? Ya, Haifa nangis berdarah-darah ditinggal pacarnya, misal. Ya, aku kejar sampai ke ujung dunia. Nah, itu berlebihan ya. Kan nggak mungkin banget ya. Oke, lanjut personifikasi ya. Personifikasi. Apa itu personifikasi? Ya, dengan benda hidup. Contoh?
Ya, rumput melambai-lambai. Iya, bunga bergoyang-goyang. Nah, itu ya. Apa? Mentari seolah tersenyum boleh. Terus jam dinding pun tertawa. Nah, itu kan personifikasi. Karena dan aku hanya diam. Nah, itu ya ternyata lagu-lagu itu banyak menggunakan majas-majas juga ya. Gitu. Nah, kita juga jangan kalah ya. Nah, kalian boleh menyertakan majas-majas ini dalam cerpen kalian ya, untuk membangkitkan suasana hati si pembaca, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut. Nah, untuk konjungsi ya, dalam hikayat konjungsi yang kalian temukan biasanya ada kata maka, hatta, syahdan ya. Nah, kata-kata seperti itu kalian ubah ya, ubah sesuai konjungsi saat ini. Misalkan ada pada, sebelum, lalu, selanjutnya, suatu hari, boleh. Gitu ya. Sudah paham? Ada pertanyaan? Yakin? Yakin? Yakin. Kalau yakin, Pak Eke ada lembar untuk kalian. Ya. Wow. Apaan tuh? Ini adalah kertas folio. Bagi ya? Ini bagi satu-satu. Ya, kita akan membuat proyek sederhana, yaitu mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen ya. Nah, setelah kalian tulis identitas, di bawahnya kalian tulis ini ya, proyek apa, mengembangkan hikayat menjadi cerpen, kemudian alat dan bahannya, ada ballpoint, kertas, dan teks hikayat, kemudian waktu, sekarang tanggal berapa. Gitu ya. Nah, sekarang kalian buka WA kalian di grup. Situ Pak Eki mengirimkan teks hikayat ya, berjudul Hikayat Bayan Budiman ya. Kalian baca. Setelah itu kalian tentukan ini ya, tema, tokoh, latar, sudut pandang masalah, sampai struktur. Nah, dari hikayat itu kalian akan membuat cerpen. Ya, kalian nanti proyeknya membuat cerpen, ya, membuat cerita pendek dari hikayat Bayan Budiman. Nah, kalian baca dulu. Setelah kalian baca, kalian tentukan tema yang akan kalian angkat menjadi sebuah cerpen. Kemudian tokoh. Nah, tokohnya boleh orang lain, ya. Kemudian latarnya boleh selain yang ada di hikayat itu. Kemudian masalahnya apa? Ya dari itu, dari teks itu, ya. Tapi kalian kembangkan sendiri. Itu kan ada punya burung peliharaan. Kalian boleh ubah jadi kucing peliharaan atau burung juga nggak apa-apa atau yang lainnya.
Oke, cukup. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Ya, silakan Mas Alden. Tepuk tangan untuk Mas Alden yuk. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil saya tentang mengembangkan hikayat menjadi cerpen. Pertama-tamanya temanya adalah pengkhianatan dan pengabdian. Yang kedua tokohnya istri Arifin, Ivan, Dira, Embus, Coto, dan Rian. Latarnya, yang pertama latar tempat Solo. Latar waktunya pagi, siang, sore, dan malam. Suasananya menegangkan, gugup, bahagia, dan melegakan. Sudut pandangnya adalah orang ketiga. Masalahnya adalah perselingkuhan. Yang terakhir adalah koda. Berpikirlah sebelum bertindak. Setialah dalam menjalin hubungan. Oke, terima kasih. Ya, ada pertanyaan untuk ceritanya Mas Alden, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yosi Mama Evi, nomor absen 36. Jadi saya mau tanya sama Mas Alden, kenapa kok tokohnya milih orang-orang itu? Kenapa nggak nama-nama lain aja atau orang lain aja? Terima kasih. Jawab pertanyaan Mbak Yosipa, kenapa kok tokohnya namanya itu? Ya karena saya pengen ini. Karena namanya mengesankan. Gitu. Gak ada alasannya apapun, cuma pengen aja namanya ini. Kenapa namanya gak dibuat Septi atau Amanda? Ya enggak, pengennya ini Mbak. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya. Tepuk tangan. Terima kasih Mas Alden ya. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah bagus ya yang disampaikan oleh Mas Alden, sudah menyampaikan poin-poin pentingnya. Ada yang mau presentasi lagi, silakan. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya mengembangkan hikayat menjadi cerpen. Jadi si Geo ini mempunyai 2 ekor kucing dan anjing tadi yang bisa berbicara gitu, layaknya manusia. Jadi mereka sangat dekat sekali. Suatu ketika Geo itu mau pergi berantau dan meninggalkan istri serta peliharaannya. Namun Moki dibunuh oleh istrinya. Kemudian kucing yang namanya Rara itu menasihati juga kepada istri Geo untuk tidak pergi kepada Skala dengan cara yang lain karena dia takut dibunuh juga. Jadi dia mencegahnya dengan menceritakan hal-hal yang membuat istri Geo sadar bahwa perbuatan yang dia akan lakukan itu tidak baik. Sekian presentasi dari saya. Ada pertanyaan? Ya, tepuk tangan untuk Bri. Cukup sekian presentasi dari saya. Selamat siang. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Baik, anak-anak. Hari ini kita sudah belajar apa nih tadi? Ya, dari hikayat kita ubah menjadi cerpen. Oke. Tadi ada yang sudah menggunakan majas-majas belum? Metafora misalkan. Belum ya? Mungkin ya boleh tadi ya. Mungkin ada beberapa yang sudah, ada yang belum gitu ya. Nah, untuk menguatkan suasana itu kalian boleh menggunakan majas-majas ini ya. Untuk memperindah kata-kata. Kemudian untuk konjungsi pastinya sudah diubah ya dari bahasa-bahasa Melayu klasik ya, kalian ubah menjadi bahasa Melayu lama gitu ya. Baik. Ada pertanyaan sampai saat ini? Sudah paham ya bagaimana kita mengubah hikayat menjadi cerpen ya? Sudah bisa ya memahami hikayat sekarang seperti apa ya? Mengubah cerpen menjadi cerpen itu seperti apa, bisa semua ya? Teman-teman ya, ini mau tanya nih,
Mas Aldo tadi belajar apa aja? Mengubah teks hikayat menjadi cerpen, Pak. Tepuk tangan untuk Mas Aldo. Mas Rodi tadi belajar apa, Mas Rodi? Mengubah hikayat menjadi cerpen. Wah. Sudah paham semua ya? Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Bisa dipimpin doa Mas Alvin. Selamat sore, pagi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.